Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Pip Saipullah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah state management yang saat ini sering dipakai untuk mengelola state supaya bisa dibuat menjadi state yang sifatnya global. Namanya adalah thestand. Nah, dokumentasinya sendiri itu ada di thestand.docs.pmd.rs. Ya, kalau kita baca bersama-sama, di dalam dokumentasinya, apa itu thestand? Thestand itu adalah a small, fast, and scalable barebone state management solution. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisinya, katanya thestand ini kecil, cepat, dan scalable ya untuk membuat state management. Nah, mungkin kita akan coba nih gimana cara pakainya kalau kita kombinasikan dengan React.js misalnya. Nah, kita akan coba untuk gunakan React with. Kalau teman-teman mau pakai Next.js itu juga boleh ya. Nah, silahkan masuk ke dalam with.js.dev. Kemudian kita akan coba masuk ke getting started-nya. Lalu kita akan gunakan yang online saja ya. Tidak perlu kita install terlebih dahulu. Jadi kita tidak perlu melakukan setup untuk React.js-nya ya. Nah, sekarang pilih untuk template-nya yang akan kita pakai yaitu adalah React. Nah, dia akan menggunakan StackBlitz ya sebagai kode editornya ya. Dan ini enaknya adalah dia codingannya disimpan di cloud. Nah, kalau sudah ini akan langsung berjalan ya. Mungkin saya akan coba untuk install terlebih dahulu. Kita siapkan untuk thestand-nya sendiri. Ini saya clear. Kemudian saya coba di sini npm install thestand. Tinggal klik enter, tunggu sampai instalasinya selesai. Buat teman-teman yang mau pakai Next.js silahkan, atau misalnya React-nya mau diinstal ke dalam lokal juga silahkan ya. Karena secara proses itu sama saja nantinya. Kita jalankan kembali untuk servernya. Nah, mungkin sekarang muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus pakai state management? Ada satu hal yang mungkin ketika kita menggunakan konsep seperti atomic design dalam membuat struktur aplikasi menggunakan React itu cukup lumayan painful kalau kita harus mengirimkan props dari parent paling atas sampai ke child paling terakhir ya. Jadi kalau kita misalnya punya struktur seperti ini ya, ada parent komponen, terus dia punya childnya punya child komponen lagi, terus ada childnya lagi. Nah, mau tidak mau misalkan kita punya name yang ada di dalam state dari komponen A dan mau kita pakai di komponen I, maka kita perlu kirimkan ke C, ke G, baru terakhir ke I melalui props. Baru nanti bisa di-consume. Nah, ini kan tidak baik ya secara arsitektural. Saya pengennya adalah state tersebut disimpan secara global sehingga bisa langsung dikirim atau dikonsumsi oleh si komponen I-nya ya, tanpa harus mengirimkan props untuk ke setiap child-nya atau disebutnya props drilling. Nah, gimana caranya? Salah satu caranya adalah menggunakan state management. Dan salah satu library dari state management yang bisa kita manfaatkan adalah si thestand ini. Nah, sekarang gimana cara pakainya? Kita akan coba untuk buka project kita. Kemudian kita akan buat sebuah folder di dalam src. Katakanlah namanya store ya. Lalu di dalamnya kita akan bikin ya, yang simple aja. Kita akan buat use count misalnya ya. Kita akan buat counter. Ini kita gunakan JS. Nah, kalau misalnya kita menggunakan state yang sifatnya lokal dan hanya dimiliki oleh komponennya saja, maka contohnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita misalnya count. Nah, ini kan dia bertambah ya. Ini enak karena dia dipanggilnya di komponen yang sama. Bagaimana kalau misalnya saya pecah komponen ini? Jadi misalnya saya bikin folder components. Lalu di dalamnya saya akan bikin button misalnya .jsx. Lalu kita buat const button, sebuah function yang mereturn. Nah, buttonnya saya kopikan ke dalam file buttonnya. Jadi saya kopikan ke sini. Tentu saya butuh count dan set count. Dan di sini kita perlu props. Maka kita panggil const count dan set count itu dari props. Lalu kita export default button. Nah, kemudian kita coba untuk panggil di sini buttonnya ya. Panggil button, lalu kita import dari komponen button.
Kemudian di sini kita kirimkan count, diambil dari count, dan set count-nya dari set count. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba cek. Oke, nah ini kayaknya ada typo, harusnya set count. Oke, kalau kita coba, maka dia jalan ya. Mungkin ini saya rapihkan codingannya supaya tidak terlalu berantakan ya. Yang lain-lain saya akan hapus. Tidak akan saya gunakan. Yang ini juga sama. Dan yang ini juga sama. Kita hapus saja. Supaya tinggal menyisakan count-nya saja. Nah, ini kan sebetulnya mungkin tidak terlalu jadi masalah kalau misalnya si komponennya cuman seperti ini ya. Beda lagi kalau misalnya di dalam sini ada child lagi. Nah, itu akan jadi satu masalah yang cukup lumayan kompleks sehingga kita harus mengirimkan props-nya ke child-nya lagi. Nah, ada caranya yaitu adalah merubahnya menjadi global untuk state-nya. Nah, kita akan buat di dalam use count yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, cara buatnya kita akan import dulu, yaitu adalah create from the stand. Jadi kita akan panggil fungsi create-nya nanti. Oke, kemudian saya akan buat di sini const use count sama dengan create. Lalu di dalamnya itu ada function-nya ya. Nah, jadi dia disebutnya ada initializer berupa state creator ya. Sebuah parameter yaitu set. Oke, ini mungkin saya perlu tambahkan kurung biasa satu lagi di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba untuk tambahkan initial state-nya yaitu adalah count. Count ini berupa 0 ya. Jadi nilai default-nya 0, lalu ada set count satu lagi. Yang mana nanti dia akan menjalankan sebuah function untuk melakukan set terhadap state-nya, di mana dia akan menerima parameter nanti berupa count-nya sendiri ya. Dan terakhir kita akan gunakan count, itu kita isi dengan count. Seperti ini ya, atau ini juga sebenarnya mungkin bisa langsung. Kemudian kita export default use count. Kita akan coba panggil untuk use count ini. Langsung di buttonnya aja. Nah, sekarang const count dan set count kita panggil dari use count. Dari store ya, jangan lupa diimport. Nah, seperti ini. Ya, kita tidak lagi panggil dari props. Nah, ini sebenarnya sudah terpanggil nolnya. Kalau saya ganti jadi 2. Nah, dia berubah ya. Coba kalau diklik. Nah, cuman ini kayaknya masih ada yang salah. Coba kalau kita ubah ini set count. Di count plus 1. Nah, ini baru benar ya. Jadi tadi ada sedikit kesalahan pada saat kita panggil. Karena dia sudah berbeda behaviornya sekarang. Atau ini biar makin bagus. Sebetulnya mungkin. Ini kita coba kalau. Get div dulu kita bungkus ya. Lalu. Nah ini ya. Lalu kita bikin const handle increment. Kita panggil yang ini. Paste ke sini dan di sini handle increment. Kalau saya coba refresh, nah ya. Dan ini pun sebetulnya bisa kita simpan di dalam set count-nya. Jadi kita balik lagi ke use count. Di sini jangan set count tapi increment. Jadi langsung fungsinya saja. Count kita akan isi dengan count plus 1. Kita coba di sini jangan handle increment, ini nggak perlu, berarti kita panggil fungsinya saja langsung increment. Increment. Coba kita refresh. Nah, cuman ini kayaknya perlu kita perbaiki ya. Sedikit di sini. Nah, ini harusnya ngambil dari state sekarang. Oke, kita coba di sini tambahkan juga state-nya supaya dia nanti akan mengembalikan state yang ada di dalam sini semua dan nanti count-nya kita akan ubah dengan state count ditambah 1. Coba refresh. Nah, ya. Jadi fungsinya jauh lebih rapi sekarang ya dibandingkan sebelumnya. Jadi ketika kita ingin menggunakan store dari the stand ini,
kita tinggal buat menggunakan create saja yang di dalamnya initializer ya. Lalu di dalamnya itu ada satu parameter berupa set, ini untuk ngeset nantinya perubahan yang terjadi. Jadi di sini berbeda dengan Redux ya. Kalau Redux itu mungkin ada yang namanya reducer untuk menghandle functionnya. Tapi kalau di Zstand itu state dan juga functionnya disatukan langsung. Jadi nanti kalau misalnya kita mau men-set state tertentu, maka di sini tinggal gunakan setnya, lalu di dalamnya itu gunakan function ya, yang nanti akan menerima state dan count-nya kita set ya mau berapa. Kemudian setelah itu, yang ini berarti bisa dihapus. Kita udah nggak pakai lagi untuk yang lokalnya ya. Kalaupun saya mau panggil di sini bisa sekaligus. Ini misal saya copy, saya paste ke app, lalu saya misalnya di sini ke div, ini mungkin diimport juga, jangan lupa. Lalu saya mau tampilkan count-nya. Nah, jadi kalau saya klik, dua-duanya akan bertambah ya. Walaupun keduanya itu tidak berbagi prop satu sama lain ya, melainkan langsung mengakses ke global state dari si use count sendiri. Nah, ini kalau misalnya saya tambah lagi satu lagi. Misal di sini ada name. Saya tulis Afif. Lalu saya coba bikin change name ya. Lalu saya akan set nantinya state-nya itu untuk name-nya saya akan set dari parameters kalau sekarang ya. Mungkin di sini saya tulis parametersnya name atau new name ya. Di sini kita coba new name. Kalau untuk change name kita tambahkan lewat parameters. Kita coba di sini misal saya panggil name dan change name. Kemudian kita coba kalau panggil di sini name-nya pakai div name. Nah, ada Afif. Lalu saya mau bikin button satu lagi. Ya, di sini change name. Atau di atasnya ya. Nah, gini. Misal ini biar cepat saya kasih BR aja. Nah, ya. Ya biar ada jaraknya. Terus kita coba di sini on click. Klik. Kita jalankan change name dengan Budi misal. Kita coba change name. Nah, sekarang jadi Budi ya. Oh, dan kalau saya ubah yang ini counternya berubah juga ya. Lalu kalau misalnya di sini saya ubah lagi jadi Afif lagi. Sekarang Budi saya change jadi Afif lagi gitu ya. Dan ini juga sama bisa dipanggil di tempat yang lain. Misal di sini. Kita panggil div. Lalu ada name. Name. Nah ya. Aman tuh. Dan biasanya kalau kita membuat store secara global seperti ini, maka biasanya untuk menangani sebuah data yang spesifik saja ya, hanya satu saja. Misal ini untuk count saja. Misal untuk profile saja gitu ya. Jadi lebih rapih nantinya ya untuk penggunaannya. Nah, yang ini mungkin saya hapus saja biar lebih sesuai. Paling kalaupun mau kita bikin decrement. Menggunakan set juga, atau ini saya copy aja biar cepat, tapi dikurangi. Nah, seperti ini. Ini name mungkin saya hapus, yang ini juga sama. Kita hapus. Ini kita ubah jadi decrement. Nah, seperti ini. Ini mungkin saya hapus juga. Kita buat di sini untuk decrement. Ya, ini saya nggak akan tampilkan count, jadi langsung aja decrement. Yang ini increment misalnya ya. Increment. Nah, seperti ini. Coba kalau saya coba increment, nah dia bertambah. Kalau decrement, dia berkurang. Jadi seperti itu untuk mengelola state secara global menggunakan Zstand. Kalau teman-teman ada library lain yang mau dibahas, boleh langsung tulis aja di kolom komentar ya. Dan kita akan coba bahas mungkin di video-video berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini.
Kita ketemu lagi di video berikutnya.